أخواني وأخواتي الكرام، الحمد لله اجتمعنا في هذا المجلس مرة أخرى، فنسأل الله أن يرزقنا علما نافعا وأن يزيدنا فهما صحيحا وأن يوفقنا على كل أعمالنا، ونسأل الله أن يجنبنا عن علم لا ينفع وأن قلب لا تخشع وأن عين لا تدمع وأن دعوة لا يستجاب لها. وكذلك نسأل الله أن يرحم الإمام المقرزي وكل من خدم لهذا الكتاب برحمته رحمة واسعة يا أرحم الراحمين irhamhum birahmatika. Amin Allahumma amin. Baik, langsung saja kita melanjutkan kajian kitab Tajridut Tauhid Al-Mufid. Baik, kita sekarang sampai di ucapan Al-Imam Maqrizi wa katsiran ma yajtami'u asyirkani fil 'abdi, ya. Jadi di sini Al-Imam Maqrizi setelah beliau menjelaskan, ya, di pertemuan sebelumnya tentang jenis syirik yang kedua, yaitu syirik rububiyah, syirik di dalam rububiyah. Lantas kemudian beliau menyebutkan contoh-contoh para musyrikin di dalam rububiyah, yaitu seperti orang-orang Majusi, kemudian orang-orang al-falasifah, ya, ahli filsafat. Begitu pula beliau mengategorikan musyrikin di dalam rububiyah itu orang-orang Qadariyah, ya. Walaupun kata Al-Maqrizi bahwa Qadariyah itu mukhtasar dari syiriknya Al-Falasifah atau syiriknya orang-orang Majusi. Maka dari itu, orang-orang Qadariyah ini dianggap oleh para sahabat, ya, disebutkan di dalam sebuah asar yang sanadnya marfu, ya, sanadnya tersambung kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi mengatakan annahum majusu hadil ummah, ya, bahwa mereka orang-orang Qadariyah ini adalah majusinya umat ini, yaitu umat Islam. Tapi yang betul, waktu saya mengkaji syarah Aqidah Tahawiyah, ya, syarahnya Ibnu Abil Is Al-Hanafi, bahwa asar yang berkaitan dengan Qadariyah ini yang sahih itu tidak marfu, ya, tapi sampai kepada sahabat saja, ya. Tidak sampai kepada marfu, ya. Baik, kita lanjutkan. Kemudian Al-Imam Maqrizi rahimahullah mengatakan wa katsiran ma yajtami'u asyirkani fil 'abdi, ya, kebanyakan hamba, ya, itu mengumpulkan, ya, atau ada pada dirinya dua kesyirikan. Wa yanfaridu ahaduhuma 'anil akhar, dan kadangkala seorang hamba itu memiliki satu jenis kesyirikan. Maksudnya itu syirik uluhiyah dan syirik rububiyah. Jadi di sini Al-Maqrizi beliau ingin menyebutkan orang-orang itu banyak yang mengumpulkan dua syirik, tapi kadangkala ada orang-orang yang hanya memiliki satu jenis kesyirikan. Dua kesyirikan itu maksudnya adalah syirik rububiyah dan syirik uluhiyah. Sedangkan memiliki satu kesyirikan, yaitu syirik rububiyah saja atau syirik uluhiyah saja. Baik. Kemudian Al-Maqrizi mengatakan wal Qur'anul Karim balil kutub al-munazzalah. Al-Qur'an Karim dan kitab-kitabnya yang Allah turunkan, al-munazzalah min indillah, yang Allah turunkan, kulluha musarrihatun birraddi ala ahli hadzal isyraq, ya. Dengan sangat jelas Al-Qur'anul Karim dan kitab-kitab yang Allah turunkan itu membantah, ya, orang-orang atau pelaku kesyirikan-kesyirikan di dalam syirik rububiyah ataupun syirik uluhiyah, ya. Tapi di sini ala ahli hadzal isyraq, ya, membantah orang yang melakukan kesyirikan ini di sini. Saya ketika melihat di dalam penjelasan para ulama yang menjelaskan kitab Tajrid Tauhid Al-Mufid, ada yang mengatakan kesyirikan ini itu syirik rububiyah dan ada yang mengatakan syirik uluhiyah. Mungkin lebih tepatnya bahwa Allah di dalam Al-Qur'an dan di dalam kitab-kitab selain Al-Qur'an, Zabur, Injil, Taurah dan selainnya, di dalamnya tuh banyak sekali bantahan-bantahan terhadap para pelaku syirik uluhiyah. Ya, kenapa? Karena syirik rububiyah itu sebuah perkara yang sudah memang difitrahi, ya, yaitu diyakini secara fitrah oleh umat manusia. Sehingga kalau kita lihat Al-Quran sendiri, banyak sekali bantahan-bantahan terhadap orang-orang yang menyembah berhala, orang-orang yang menduakan Allah, ya, syirik di dalam rasa cinta, syirik di dalam masalah hukum, ya, di dalam masalah sujud, dalam masalah doa. Itu banyak sekali dalil-dalilnya di dalam Al-Quran ataupun di dalam sunnah.
Sehingga maksud dari kata Al-Maqrizi di sini bahwa Al-Quran dan kitab-kitab yang Allah turunkan itu banyak sekali ya mengandung bantahan-bantahan yang sangat jelas, yang sangat gamblang terhadap pelaku syirik uluhiyah. Ya, sebagaimana contohnya di dalam firman Allah, Iyyaka na'budu. Ya, hanya kepadamu aku atau kami beribadah, kami bertauhid. Fa innahu yanfi syirkal mahabbati wal ilahiyah. Ayat ini ya, firman Allah ini yaitu di dalam surat Al-Fatihah ayat kelima. Ini di sini Al-Maqrizi membagi menjadi dua. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'bud itu sepotong kata ini meniadakan ya, syirik di dalam rasa cinta dan syirik di dalam ilahiyah ya, peribadatan. Dan yang kedua, potongan yang kedua, wa iyyaka nasta'in dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Di sini fa innahu yanfi syirkal khalqi war rububiyah. Ya, potongan yang kedua ini meniadakan syirik khalqnya. Syirik khalq itu atau mungkin bisa kita simpelkan syirkul khalqi yanfi syirkal khalqi war rububiyah maksudnya adalah meniadakan syirik rububiyah. Sehingga maksud dari Al-Maqrizi, beliau ingin mengatakan di antara contoh yang membantah para pelaku kesyirikan di dalam uluhiyah ataupun di dalam rububiyah, yaitu di dalam firman Allah. Satu ayat ini saja sudah mewakili untuk membantah para pelaku syirik rububiyah ataupun syirik uluhiyah, yaitu iyyaka na'budu, hanya kepadamu lah ya Allah kami beribadah. Ya. Ini membantah pelaku kesyirikan di dalam uluhiyah, di dalam ilahiyah atau dalam peribadatan. Sedangkan wa iyyaka nasta'in ini membantah orang-orang yang melakukan kesyirikan di dalam rububiyah. Tapi kita renungi ayat ini ya. Jadi kalimat iyyaka na'budu di sini ada faedah lughawiyah ya. Ada pelajaran berkaitan dengan bahasa yaitu menunjukkan al-hasr. Hasr itu penyempitan ya. Jadi pembatasan. Di sini Allah ingin membatasi. Maksudnya membatasi itu yaitu menunjukkan bahwa hanya kepada Allah saja. Berbeda kalau seandainya Allah mengatakan na'buduka wa nasta'inu bika. Ya, di sini tidak menunjukkan adanya peniadaan. Karena yang namanya tauhid itu sempurna jika dia mengandung peniadaan dan penetapan. Sehingga ketika dikatakan iyyaka na'budu, hanya kepadamu lah kami beribadah, ini mengandung nafi wal isbat. Mengandung nafi karena kata hanya kepadamu. Artinya tidak mengambil siapapun. Tidak menjadikan siapapun zat yang diibadahi. Itu makna yang tersirat di dalam kalimat iyyaka na'budu. Berbeda kalau kita katakan na'buduka, kami beribadah kepadamu. Tidak ada kalimat hanya. Ya, kita hilangkan kalimat hanya di sini. Sehingga di sini ada konotasi kami beribadah kepadamu ya Allah, bisa jadi ada peribadatan kepada yang lain. Ya, ini tidak dipungkiri. Misalkan kalau kita katakan di dalam sebuah kelas ya, fulan berdiri, ya Ahmad sedang berdiri. Di situ tidak ada kata-kata yang menunjukkan orang lain tidak berdiri. Justru mungkin jadi ada orang lain juga berdiri. Maka kalau kita ingin ingin membatasi, maka kita katakan la qaima illa Ahmad. Misalkan tidak ada yang berdiri kecuali hanya Ahmad. Ini menunjukkan hasr, menunjukkan peniadaan dan menetapkan yang berdiri hanya Ahmad. Begitu pula kalimat iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami beribadah. Nah, ini menunjukkan hasr, pembatasan. Artinya tidak ada zat yang kita ibadahi kecuali hanya kepadamu ya Allah. Sehingga di sini menunjukkan bahwa kita itu sedang mentauhidkan Allah di dalam masalah ibadah. Dan ibadah itu ilahiyah atau uluhiyah. Kemudian kalimat na'budu, kalau kita melihat tafsirannya, tafsiran kalimat na'budu wa ma tasarrafa minhu. Jadi tasarrafa min kalimat ibadah ya. Setiap masarif dari kalimat ibadah. Masarif itu maksudnya perubahan-perubahan kata. Ya, di dalam ilmu sorof ya. Jadi dari kalimat abada ya'budu. Jadi kalimat ibadah kalau ditujukan kepada Allah di dalam Al-Quran, kata Ibnu Abbas, sebagaimana disebutkan dalam tafsir Al-Baghawi, ya ketika beliau mentafsirkan firman Allah, ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum. Jadi wahai orang-orang ubudu rabbakum ya. Ubudu rabbakum di sini kata Ibnu Abbas setiap ibadah ya wa ma tusurrifa minha, setiap lafaz ibadah dan setiap kata-kata ibadah ya yang atau kata-kata yang diambil dari kata ibadah di dalam Al-Qur'an jika ditujukan kepada Allah maka artinya itu adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala.
Sehingga makna iyyaka na'budu di sini hanya kepadamu kami bertauhid. Ya, kami bertauhid. Di dalam apa? Di dalam ibadah tentunya. Di dalam peribadatan. Dan peribadatan di sini mencakup banyak hal, sujud, kemudian doa, salat, istighatsah, isti'anah, al-khaufu, itu semua masuk ke dalam ibadah. Kemudian wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Kenapa di sini Allah mengajari kita untuk menyebutkan hanya kepadamu kami beribadah atau kami mentauhidkan, hanya kepadamu kami minta pertolongan? Memang ada rahasia-rahasia mendalam ya. Al-Imam Ibnu Qayyim menulis dan menjelaskan masalah ini di dalam kitabnya Madarijus Salikin, yang menjelaskan sangat dalam di dalam pentafsirannya derajat ayat ini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi bisa kita sebutkan beberapa hal. Di antaranya pelajaran yang besar di dalam ayat ini itu bahwa ketika kita beribadah kepada Allah, setelah kita mentauhidkan Allah, beribadah kepada Allah, kita butuh untuk meminta pertolongan kepada Allah. Karena kalau kita hanya mengandalkan ibadah kita dan kita tidak meminta pertolongan di dalam beribadah kepada Allah, kita akan masuk ke dalam khudlan. Ya, khudlan itu ditelantarkan oleh Allah, tidak diberikan aun, tidak diberikan kemudahan-kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian ketika Al-Maqrizi mengatakan wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami meminta pertolongan, fa innahu yanfi syirkal khalqi war rububiyah. Sepotong ayat ini meniadakan syirik di dalam rububiyah atau membantah para pelaku syirik rububiyah. Kenapa? Kok bisa disimpulkan seperti itu? Karena pertolongan itu hanya datang dari Allah. Ya, karena pertolongan, kemudahan itu berkaitan dengan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Maka secara tidak langsung ayat ini telah menggabungkan antara tauhid al-uluhiyah dan tauhid rububiyah. Dan secara tidak langsung juga satu ayat ini membantah para pelaku syirik di dalam rububiyah dan para pelaku syirik di dalam uluhiyah. Kemudian pindah ke halaman selanjutnya. Baik. Kemudian Al-Imam Maqrizi mengatakan fatadammanat hadhil ayatu tajrid at-tauhid li rabbil alamin fil ibadah wa annahu la yajuzu isyraku ghairihi ma'ahu la fil af'ali wala fil alfadhi wala fil iradati. Kata Al-Maqrizi di sini rahimahullah, ayat ini yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu mengandung tajridut tauhid. Tajrid tauhid itu maksudnya pemurnian tauhid ya. Ayat tersebut tadi Al-Fatihah ayat 5 itu mengandung pemurnian tauhid terhadap Rabb alam semesta, terkhusus di dalam ibadah. Karena enggak hanya ibadah saja tadi, wa iyyaka nasta'in itu rububiyah ya. Tapi di sini Al-Maqrizi ingin membawa kita kepada pemahaman ini supaya kita mengetahui inti dari ayat tersebut, bahwa ayat tersebut ternyata mengandung pemurnian tauhid kita kepada Allah di dalam urusan ibadah. Sehingga ketika kita memahami ayat tersebut dengan pemahaman yang benar ya, maka otomatis annahu la yajuzu isyraku ghairihi ma'ahu, otomatis tidak boleh ya, tidak diperbolehkan kita menyekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam, baik itu di dalam perbuatan, di dalam lafaz ataupun di dalam iradat, itu di dalam niat. Maksudnya baik itu syirik di dalam af'al, syirik perbuatan seperti sujud, kemudian seperti zabah ya, menyembelih, kemudian seperti mungkin mencium atau takbil ya, seperti sebagaimana takbil Hajar Aswad ya. Mungkin ada orang mencium berhala sebagaimana dia mencium Hajar Aswad ya, takarrub, ada keyakinan takarrub seperti itu. Atau syirik di dalam alfat tidak boleh juga. Syirik alfat seperti apa? Syirik alfat itu seperti mengatakan masya Allah wa syi'ta ya, kehendakmu dan kehendak Allah, sesuai dengan kehendak Allah dan kehendakmu. Atau mengatakan laulallah wa anta, kalau bukan karena Allah dan kamu. Ini semua kesyirikan alfat ya. Dan ada syirkul iradat, yaitu syirik di dalam iradat, yaitu maksudnya adalah syirik di dalam niat. Misalkan orang sholat lantas dia ingin mendapatkan pujian dari orang lain, ini namanya syirkul iradat. Jadi ini semua nggak boleh. Ketika kita memahami benar-benar dengan pemahaman yang benar makna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka kita pertama kita memurnikan tauhid terhadap Rabb
alam semesta ini itu Allah di dalam masalah ibadah, sehingga kita tidak akan menyekutukan Allah baik dengan perbuatan, ucapan, ataupun dengan niat. Kemudian di sini kita masuk di tema min anwa isyirki billah. Ya, di sini Al-Maqrizi merinci. Tadi setelah beliau mengatakan tidak boleh syirik, tidak boleh menyekutukan Allah di dalam perbuatan, ucapan, ataupun niat. Lantas Al-Maqrizi setelah ini akan merincikan apa saja sih bentuk-bentuk kesyirikan di dalam perbuatan, syirik di dalam ucapan, dan syirik dalam niat. Maka dimulai dari syirik perbuatan ya. Min anwa isyirki billah, di antara contoh-contoh syirik di dalam syirik menyekutukan Allah ya, contoh menyekutukan Allah di dalam perbuatan, fasyirku bihi fil af'al. Menyekutukan Allah di dalam perbuatan, kasujudi li ghairihi subhanah, seperti sujud ya, sujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini kita rinci ya. Sujud terbagi menjadi dua, yaitu sujud tahiyah. Sujud tahiyah itu sujud penghormatan, dan sujud ta'zim, sujud ta'zim wal qurbah. Adapun sujud tahiyah maka hukumnya adalah haram. Ya, hukumnya adalah haram. Ini sujud tahiyah. Sedangkan sujud qurbah, ta'zim dan qurbah, maka ini hukumnya adalah syirik ya, syirkul akbar. Sujud tahiyah ini dulu dibolehkan ya, terutama di dalam syariatnya Nabi Yusuf alaihissalam. Sujud tahiyah ini dibolehkan. Sebagaimana ikhwatu Yusuf ya, mereka kharru sujada ya, mereka semuanya tersungkur sujud kepada Nabi Yusuf alaihissalam sebagai bentuk ihtiram, sebagai bentuk tahiyah, salam dan ihtiram, memberikan salam dan memberikan ihtiram kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Adapun yang kedua yaitu sujud ta'zim wal qurbah. Ta'zim di sini ta'zim qalbi ya, bukan ta'zim ini ta'zim yang ibadah ya. Qurbah, taqarrub dan taqarrub, dia mendekatkan diri. Mendekatkan diri ini sebuah perasaan dalam diri ya. Ketika seorang misalkan datang ke kuburan ya, dengan niat taqarrub dan niat mendekatkan diri kepada kuburan, itu syirik. Tapi kalau cuma datang saja, tidak masuk ke dalam kesyirikan. Jadi maksud dari sujud di sini yang syirik adalah sujud at-taqarrub, sujud dengan niat taqarrub kepada zat yang disujudi tadi. Kenapa sujud yang tahiyah ini haram? Karena Nabi mengatakan dalam sebuah hadis, "Lau jazali an amra ahadan yasjuda li ahadin la amartu al-mar'ah ini. La amartu zauja mar'ah ini an tasjuda li zaujiha." Ya, kalau seandainya aku boleh memerintah seorang untuk sujud kepada orang lain, maka aku akan memerintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya. Au fima ma'ana. Jadi ada sebuah hadis yang mengatakan seperti itu. Hal ini menunjukkan bahwa sujud kepada orang, walaupun itu tujuannya untuk ihtiram, tujuannya untuk tahiyah, tujuannya untuk penghormatan, itu hukumnya haram. Hukumnya adalah haram. Tapi kalau jika tujuannya untuk ta'zim qalbi wal qurbah wa taqarrub, maka ini masuk ke dalam syirik besar. Kemudian setelah itu Al-Maqrizi mengatakan contoh lainnya syirik di dalam perbuatan wat tawafu bi ghairil baitil haram. Ya, sebagaimana tawaf. Tawaf di selain Baitullahil Haram, selain Ka'bah. Misalkan tawaf di kuburan atau tawaf di tempat-tempat yang dikeramatkan ya, muter-muter di sana dengan tujuan melakukan tawaf, ibadah tawaf di sana. Maka ini masuk ke dalam kesyirikan, syirik akbar. Walaupun masalah ini ada beberapa ulama yang mengatakan ini haram, tidak sampai ke dalam syirik besar. Bahkan di dalam mazhab Hambali sendiri saya mendapatkan bahwa tawaf ya, tawaf haulal kubur, wa tawaf di tempat-tempat selain Ka'bah ya, itu tidak dikategorikan ke dalam kesyirikan, tapi hanya ke dalam hal yang diharamkan. Kemudian wahal ra'si ubudiyatan wa khudu'an li ghairihi. Untuk di sini mencukur rambut ya. Mencukur rambut itu bentuk dari penghinaan, bentuk dari merendahkan dan menghinakan diri, dan ini hal seperti ini hanya ditujukan kepada Allah. Walaupun mencukur itu juga perbuatan yang mubah, tapi maksud saya kita diperintahkan untuk khudu ya. Khudu itu apa? Tunduk dan menghinakan diri di hadapan Allah. Jadi kalau ada orang mencukur rambutnya di kuburan misalkan, atau mencukur rambutnya untuk seorang pemimpin dengan tujuan dia taqarrub, dengan tujuan dia khudu ya, dan ubudiyah, beribadah kepadanya, maka mencukur rambut ini yang aslinya hukumnya mubah menjadi ibadah, menjadi syirik. Ya. Sebagaimana misalkan juga berdiri hukumnya adalah mubah, tapi ketika berdiri dijadikan
dijadikan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka menjadi bid'ah. Sedangkan jika digunakan sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada selain Allah, maka menjadi ibadah dan itu perbuatan yang syirik. Walaupun itu hanya berdiri. Tapi ketika itu dibarengi dengan sifat atau perasaan-perasaan takarrub kepada selain Allah, maka itu menjadi ibadah. Maka dari itu ketika ada seorang berkata kepada Nabi Muhammad ya, wa fulan nadhara an yasum wa yakif tahta dhilli syams ya. Seorang ada di zaman Nabi Muhammad para sahabat ya, yang bernazar dia akan berpuasa dan berdiri di bawah panasnya sinar matahari ya, di bawah matahari. Maka apa kata Nabi? Sum wajlis atau sum waq'ud. Puasa dan duduk. Karena nggak boleh. Para ulama memberikan kesimpulan karena nggak boleh sebagaimana Ibnu Rajab Al-Hambali beliau memberikan kesimpulan bahwa kenapa Nabi memerintahkan dia tetap berpuasa dan duduk karena berdiri itu mubah. Tapi ketika berdiri itu digunakan sebagai sarana untuk takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, maka menjadi bid'ah. Karena tidak ada syariatnya, tidak ada syariat ya. Kita berdiri di bawah matahari bernazar ya. Tadi itu bernazar untuk berpuasa dan berdiri di bawah terik matahari. Nabi tetap memerintahkannya untuk puasa, tapi adapun berdirinya Nabi melarangnya. Justru disuruh untuk duduk. Karena taqarrub ilallah bil mubah lam yakun masyru'an ya. Dengan perkara mubah yang tidak disyariatkan, ya, tidak ada syariatnya sama sekali dalam agama kita, maka itu dianggap sebagai bid'ah. Maka kalau ada orang berdiri, taqarruban ilal kubur, wa taqarruban ila asnam, ya, mendekatkan diri kepada kuburan atau kepada berhala, atau taqarruban ilal alam ya, mendekatkan diri taqarrub ibadah kepada bendera misalkan, maka ini termasuk ke dalam kesyirikan semuanya. Kalau dia dengan memiliki niat taqarrub. Dan kemudian wa taqbilul ahjari ghairil hajaril aswad alladhi huwa yaminuhu ta'ala fil ard. Begitu pula semisal contohnya syirik di dalam perbuatan mencium batu selain hajar aswad. Mencium itu perbuatan yang mubah. Kita mencium bahkan bisa menjadi wasilah untuk menguatkan rasa cinta kita, mencium istri, mencium anak, orang tua. Ini adalah perkara-perkara yang sifatnya sarana untuk menguatkan rasa cinta kita kepada anak, istri, dan orang tua kita. Tetapi sekarang mencium itu salah satu syariat kita, yaitu mencium hajar aswad. Lantas kalau ada orang mencium batu selain hajar aswad, batu nisan misalkan, atau punden misalkan, atau berhala, atau bahkan pohon-pohon yang dikeramatkan, lantas menciumnya dengan niat takarrub ya, maka dia masuk ke dalam kesyirikan. Dengan niat takarrub masuk ke dalam kesyirikan. Atau dia menganggap bahwa batu tersebut atau punden atau mungkin tadi berhala atau pohon dikeramatkan atau batu nisan, dia menganggap ini seperti hajar aswad, selevel dengan hajar aswad, barokah, memiliki kekhususan, keutamaan, maka di sini masuk ke dalam kesyirikan. Kemudian kata hajar aswad huwa yaminuhu ta'ala fil ardnya, bahwa hajar aswad itu adalah kanan Allah. Yamin itu kanan, artinya kanan. Yaminullah fil ard ini disebutkan di dalam beberapa riwayatnya, sebagaimana disebutkan dalam hadis waqad fi dzalika hadisun la yasih wa lafdhuhu al hajar aswad yaminullah fil ard. Hajar aswad itu kanan Allah yang ada di bumi ya. Ini kata muhakkik di dalam kitab ini la yasih. Hadis ini tidak sahih ya. Mungkin Al-Maqrizi tidak sampai kepadanya tentang masalah ini, dan ini sudah biasa terjadi di zaman dulu, karena zaman dulu mungkin kitab belum tersebar atau mungkin beberapa teknologi juga belum maju. Kalau zaman sekarang kita dapat hadis, kita bisa nyari di Google, bisa membuka di buku-buku yang banyak sekali. Sebenarnya zaman sekarang ini alasan-alasan sudah terpatahkan ya, nggak ada alasan lagi untuk belajar, untuk membaca, untuk mencari, itu tidak ada. Kemudian au takbilul kubur wastilamiha wasujudilaha, atau semisal mencium kuburan kemudian menyentuhnya, sujud kepadanya ya, menyentuh kuburan seperti menyentuh hajar aswad. Jadi kalau ada orang menganggap kuburan ya seperti hajar aswad, menciumnya dan menyentuhnya atau sujud kepadanya sebagaimana sujud kepada Allah, maka ini masuk ke dalam syirik besar. Masuk ke dalam syirik besar. Tentunya para ulama memberikan rinciannya, masalah sujud terutama. Saya berikan rinciannya, masalah sujud terutama ini ya. Jika seorang itu sujud kepada zat itu memang tidaklah dikenal di agama kita, itu disujudi ya,
diberikan bentuk sujud kepadanya seperti matahari, bulan, bintang, kemudian salib, berhala, kemudian Buddha, kemudian patung-patung, pohon, itu kita semua tahu. Ini benda-benda makhluk-makhluk ini di agama kita tuh tidak diberikan bentuk sujud kepada benda-benda ini, makhluk-makhluk ini. Maka ini syirik besar. Ya, siapapun sujud kepada berhala, kepada salib, ini syirik akbar. Ya, syirkul akbar. Adapun sujud kepada manusia, maka ini ada rinciannya. Sujud kepada manusia ada, begitu pula kepada kuburan. Itu ada rinciannya. Karena memang kuburan ini beberapa orang menganggapnya si mayit ya, ahli kubur tersebut yang ada dalam kubur ini dalam keadaan masih hidup. Ada syubhat di sini, maka perlu kita angkat syubhatnya, perlu kita jelaskan. Sedangkan sujud kepada Buddha, ada orang sujud kepada Buddha, sujud kepada salib, ini tidak lasyak, tidak perlu kita ragukan lagi, dia kafir. Ya, tidak ada udzur baginya. Ya, dalam agama kita, Muslim dia ngaku sebagai Muslim, sujud kepada Buddha itu tidak ada udzur baginya. Taib. Kemudian Al-Maqrizi mengatakan waqad la'ana Nabi sallallahu alaihi wasallam ittakhadha. Coba di selanjutnya, halaman selanjutnya. Setelah itu Al-Maqrizi menyebutkan beberapa dalil yang menunjukkan atau menguatkan tidak bolehnya kita sujud terhadap kuburan. Ya, sujud kepada kuburan. Tapi di sini dalil-dalil yang disebutkan Al-Maqrizi ini semua sebenarnya kalau kita mengumpulkan ayat-ayat, hadis-hadis, mungkin ini kalau lemahnya ilmu saya, tapi setahu saya dalil-dalil yang melarang sujud untuk kuburan ya, secara gamblang itu tidak ada. Jadi dalilnya itu pakai kias, ya, kiasul aula. Kiasul aula. Bahkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sendiri ketika mendatangkan dalil-dalil larangan menjadikan kuburan itu masjid, semuanya itu dalil-dalil yang menunjuk kepada beribadah kepada Allah tapi dilakukan di kuburan. Lantas Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan, jikalau seandainya beribadah kepada Allah di kuburan tidak boleh, apalagi beribadah atau menyembah kuburan tersebut, sujud kepada kuburan tersebut, itu lebih tidak boleh, bahkan itu syirik. Seperti itu namanya kiasul aula. Itu disebut dengan istilah kiasul aula. Maka di sini Al-Imam Maqrizi belum menyebutkan beberapa dalil yang menunjukkan larangan menjadikan kuburan itu sebagai tempat sujud. Ya. Maka waqad la'ana Nabi sallallahu alaihi wasallam man ittakhadha quburul anbiya'i was-salihin masajid. Sungguh Nabi telah melaknat orang-orang yang menjadikan kuburan para nabi dan orang-orang saleh tempat-tempat sujud. Yusalla lillahi fiha, yaitu salat untuk Allah. Perhatikan ya di sini. Kata Maqrizi, salat di kuburan-kuburan para nabi dan orang-orang saleh, tapi salatnya untuk Allah. Ya, fiha. Fa kaifa man ittakhadhal qubur awthanan tu'badu min dunillah. Lantas bagaimana jikalau ada orang menjadikan kuburan itu berhala-berhala yang diibadahi selain Allah? Maksudnya itu bagaimana kalau ada orang-orang salatnya itu memang untuk kuburan? Bukan sholat di kuburan untuk Allah, tapi sholatnya untuk kuburan. Karena memang dalil-dalil kebanyakan itu mengarah kepada sholat di kuburan untuk Allah. Sholat di kuburan orang soleh, kuburan para nabi, tapi sholatnya untuk Allah. Ini dilarang, ini dilaknat oleh Nabi kita Muhammad. Maka qiyasul aula, kalau ini tidak boleh, apalagi menjadikan kuburan sebagai berhala. Apalagi menjadikan kuburan sebagai zat yang diibadahi. Jelas ini lebih haram, bahkan ini syirik. Fahada lam ya'lam makna qaulullah ta'ala iyyaka na'budu. Fahada di sini maksudnya ini tuh man ittakhadhal kubur authan. Ya, hada di sini isim isyarat di sini kembali kepada man ittakhadhal kubur authanan, orang yang menjadikan kuburan itu sebagai berhala-berhala yang diibadahi selain Allah. Jadi orang seperti ini hakikatnya tidak paham iyyaka na'budu. Sebagaimana saya katakan tadi di awal, orang kalau nggak paham iyyaka na'budu, pasti dia tidak mentajrid tauhid. Itu tidak memurnikan tauhid dan juga dia akan melakukan kesyirikan, baik itu syirik al-fat, syirik af'al atau syirik niat. Kemudian Al-Maqrizi mulai menyebutkan satu-satu dalilnya. Wa fi sahih, di dalam sahih ya, yaitu Sahih Bukhari dan Muslim dari di sini itu disebutkan riwayatnya siapa ini. Kalau nggak salah ini riwayatnya Abu Hurairah. Kalau nggak salah. Taib, annahu, bahwasanya sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknat
Yahudi dan Nasara yang menjadikan kuburan para nabi-nabi mereka masjid, tempat-tempat untuk sujud. Ini pertama. Ya, kita kumpulkan nanti ya. Pertama, Allah melaknat di sini. Kata Rasul, Allah melaknat. Yang kedua, wafihi. Wafihi itu fi sahih. Ya. Aidan di dalam sahih juga, di dalam hadis sahih juga, yaitu di dalam Bukhari juga. Dan ini riwayat ini juga disebutkan di dalam Ahmad, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, bagaimana di dalam tahqiqnya ya. Bahwasanya inna min syirarin nasi man tudrikumus sa'atu wa hum ahya walladzina yattakhiduna al-qubur masajid. Sesungguhnya seburuk-buruk manusia, ya, seburuk-buruk manusia yaitu mereka yang mendapati kiamat, ya, yaitu yang merasakan kiamat, yang terjadi kiamat pada mereka dan mereka dalam keadaan hidup. Yang kedua yaitu orang yang menjadikan kuburan sebagai tempat-tempat sujud. Ya, kedua, ini kedua, dalil kedua. Dalil pertama tadi Allah melaknat. Dalil kedua seburuk-buruk manusia. Ya, seburuk-buruk manusia. Wa fi itu fi sahih, yaitu dalam Sahih Muslim. Inna man kana qablakum kanu yattakhiduna al-qubura masajid. Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian di sini para sahabat ya, bahwasanya mereka menjadikan kuburan sebagai tempat-tempat sujud. Ala fala tattakhidul qubur masajid fa in anhakum an dzalik. Maka dari itu ala di sini harfu tanbih ya, huruf tanbih. Ala itu tanbih itu peringatan. Ya. Ala fala tattakhidul qubur masajid. Jadi ala ini huruf peringatan. Jadi Rasul memperingatkan, maka dari itu janganlah kalian menjadikan kuburan-kuburan masjid, yaitu tempat-tempat sujud. Fa ini sungguhnya aku melarang kalian dari perbuatan itu. Kita ketiga ya. Jadi yang pertama tadi Rasul melaknat. Yang kedua Rasul mengatakan syirarin nas, manusia terburuk. Yang ketiga umat sebelumnya menjadikan kuburan masjid, berarti tasyabuh. Ya, ini tasyabuh. Berarti Nabi menyebutkan sifat umat sebelumnya, yaitu menjadikan kuburan sebagai tempat-tempat sujud. Dan di hadis ini juga Nabi mengatakan, fala tattakhidul qubur masajid. La tattakhidu ini nahi. La disilah nahi, pelarangan ya. Bahkan dengan sorih, fa ini anhakum. Sungguhnya aku melarang. Nabi pertama mendatangkan fi'il yang didahului dengan la nafi. La nafi itu la nahi. Lanah itu lam ya pelarangan, lam pelarangan ya. Huruf lam yang menunjukkan pelarangan. Dan juga anhakum, ini sorry, melarang. Ya, ini keempat ya, keempat. Kemudian dalil selanjutnya wa fi musnad di dalam Musnad Imam Ahmad. Ini penguat saja. Dalam hadis ini penguat ya, karena memang hadis ini kalau kita tinjau mungkin ada dhaifnya, ada dha'funya di dalam riwayat yang ini. Wa Sahih Ibnu Hibban juga di dalam Sahih Ibnu Hibban. Makanya kalau kita lihat itu di tahqiqnya Badam Maula Ummu Hani wa huwa dhaifun rumya bitadlis, sehingga riwayat-riwayatnya selanjutnya ini adalah pelengkap. Wa fi Musnad Imam Ahmad wa Sahih Ibnu Hibban ya, bahwasanya Nabi Muhammad SAW mengatakan la'anallahu zawwaratil qubur wal muttakhidina 'alaiha al-masajid was suruj. Di sini menyebutkan bahwasanya Allah melaknat wanita-wanita yang menziarahi kubur dan Allah melaknat orang-orang yang menjadikan kuburan masjid, tempat-tempat sujud, dan menjadikan kuburan atau memberikan ya memberikan pencahayaan, lampu-lampu pencahayaan di kuburan. Maksudnya itu pencahayaan yang digunakan untuk ta'zim ya. Jadi ada beberapa kuburan itu diberi pencahayaan ini pencahayaan untuk ta'zim, bukan pencahayaan untuk maslahat umum, bukan ini. Ini enggak masalah kalau diberi lampu untuk maslahat umum, tidak masalah. Tapi maksudnya ini lampu-lampu ya warnanya hijau dengan tujuan untuk ta'zim. Kalau kalian pergi di beberapa kuburan yang ditakzim itu ada lampu-lampu untuk pencahayaan yang warnanya hijau, merah, lampu-lampu tertentu ya. Di sini sama, yaitu melaknat. Cuman tambahannya di sini ada penyebutan, yaitu Allah melaknat para wanita yang ziarah kubur. Nanti kita jelaskan ya hukum masalah ziarah kubur bagi wanita. Waqala, kemudian dalil selanjutnya yaitu disebutkan di dalam Muwatta ya, di dalam Musnad Abdul Razak juga, bahwasanya ishtadda ghadabullahi ala qaumin ittakhadhu qubur anbiya'i masajid. Allah murkanya besar ya. Allah murka dengan murka yang besar terhadap kaum yang menjadikan kuburan para nabi tempat-tempat sujud. Ya. Di sini ya kita tadi kan 4 ya, baru 4
poin ilah ya, alasan pelarangan. Yang kelima di sini murka Allah. Tambah jadi 5. Murka Allah menjadi besar terhadap orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai tempat-tempat sujud. Yang kelima. Kemudian hadis selanjutnya yaitu Nabi mengatakan inna man kana qablakum kanu idza mata fihim rajulus salih banau ala qabri masjidan. Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian wahai para sahabat, ya, jikalau salah seorang dari mereka meninggal, yaitu orang soleh meninggal, mereka akan membangun di atas kuburannya masjid. Ya, membangun di sini bina. Bina itu wujudnya bangunan. Ya, ini tambahan hadis yang menjelaskan. Jadi ada yang menjadikan, kalau hadis-hadis sebelumnya tidak menyebutkan bina, tidak menyebutkan pembangunan. Tapi ini hadis ini membangun. Bedanya apa? Kalau hadis sebelumnya lebih umum, yaitu menjadikan kuburan tempat-tempat sujud, baik itu dalam wujud dibangun masjid atau tidak. Tapi di hadis ini lebih dirinci, yaitu ada wujud orang-orang yang membangun masjid di atas kuburan. Wasawwaru fihi tilka surah. Ya, surah di sini itu artinya adalah ausan atau asnam atau mungkin dalam bentuk pahatan. Lantas mereka menggambar atau memahat ya untuk memahat pahatan untuk orang soleh tersebut dalam wujud patung atau mungkin dalam wujud lukisan. Ulaika syirarul khalqi indallah. Mereka itu adalah orang-orang yang paling buruk di sisi Allah. Jadi di sini tasabuh juga ya. Rasul menyebutkan salah satu sifat orang-orang zaman dulu, yaitu orang-orang ahli kitab. Di sini ahli kitab maksudnya ya, yaitu mereka membangun kuburan membangun masjid di atas kuburan. Jadi hadis-hadis ini semua, ya, kalau kita kumpulkan ada 5 alasan pengharaman menjadikan kuburan sebagai tempat-tempat sujud. Ya, jadi di sini itu konteksnya larangan beribadah di kuburan. Larangan beribadah di kuburan. Cuman di sini ada perbedaan antara kuburan yang ditujukan untuk takzim dan kuburan umum. Kalau sholat di kuburan umum, kuburan terbuka umum, misalkan antum pergi ke kuburan yang digunakan mengubur kaum muslimin secara umum, maka di sini ada dalil lainnya yang melarang. Bahkan beberapa ulama memberikan alasan bahwa larangan di situ karena najis. Ya, itu alasan beberapa ulama. Tapi di sini kuburan orang soleh. 1 kuburan, 2 kuburan orang soleh, ya, atau kuburan para nabi. Lantas ada orang sujud di situ, beribadah kepada Allah, tapi di situ. Nah, ini yang dilarang oleh Nabi. Karena kalau kita tadaburi, sebagaimana perbuatan orang Yahudi Nasara menjadikan kuburan para nabi, sebagaimana tadi jika ada orang soleh mati dibangun atas masjid. Jadi ini lebih khusus, maksudnya bukan kuburan secara umum ya, bukan sholat di kuburan secara umum, tapi sholat beribadah kepada Allah di kuburannya para nabi atau orang-orang soleh. Ini semua ada 5 alasan pelarangannya. Yang pertama, Allah melaknat, la'anallahu, ya, Allah melaknat. Yang kedua, orang terburuk ya. Manusia terburuk adalah mereka ini yang menjadikan kuburan tempat-tempat sujud. Yang ketiga, tasabuh kepada orang-orang Yahudi dan Nasara dan umat-umat terdahulu. Yang keempat, Nabi melarang dengan jelas. Fa inni anhakum. Sesungguhnya aku melarang kalian. Dan Nabi melarang dengan la tattakhidhu. Ya. Dengan la nafi. Dengan kalimat la nafi la tattakhidul kubur masajid. Dan yang keenam, istadda ghadabullah. Yang keenam itu murka Allah menjadi besar. Allah murka dengan murka yang besar. Jadi 6 alasan ini sangat-sangatlah kuat ya. Tidak ada sisi untuk memberikan alasan, memberikan celah atau ngotak-ngatik atau mentakwil. Ini alasan sangat kuat. Lantas bagaimana ada orang-orang zaman sekarang menjadikan kuburan itu tempat-tempat sujud. Kuburan para nabi, kuburan para itu bukan tempat untuk beribadah kepada Allah. Ini 6 alasan ini sangat kuat sekali. Nggak boleh kita tabrak seperti ini. Kalau seandainya beribadah kepada Allah di kuburan-kuburan para nabi, kuburan orang saleh itu dilarang, apalagi menjadikan atau mengangkat mereka para nabi di sini ilah atau wasan, berhala. Yaitu apalagi kalau mereka ini beribadahnya, sholatnya kepada kuburan tersebut. Ini lebih haram lagi. Bahkan ini syirik. Masuk ke dalam kesyirikan. Kemudian terakhir kita tutup dengan ini, wannasu fi hadzal bab, dan manusia, orang-orang di dalam bab ini, yaitu di dalam ziaratul kubur, terbagi menjadi 3. Ya. Terbagi menjadi 3. Ya. Yang pertama, qaumun.
Kaum yang pertama yaitu adalah yazurunal mauta, mereka yang menziarahi kubur, yaitu menziarahi orang-orang yang mati, fayad'una lahum, lantas mereka berdoa kepada Allah untuk mereka. Berdoa kepada Allah untuk orang-orang mati ini. Bentar. Ini orang yang jenis yang pertama, yaitu datang ke tempat kuburan, ke makam, lantas mereka ya douna lahum ya, perhatikan ya. Lahum itu untuk mereka, yaitu mendoakan kebaikan untuk mereka, doa ampunan, minta kepada Allah ya. Wa hadhihi hiya ziyarah asy-syar'iyyah. Ini adalah jenis ziarah yang disyariatkan. Kemudian yang kedua, wa qaumun yazurunahum yad'una bihim. Yang kelompok kedua, yaitu kelompok orang-orang yang datang menziarahi orang-orang yang telah meninggal, ya, yaitu para mayit, orang-orang mati, orang-orang soleh. Lantas mereka berdoa dengan orang-orang soleh. Maksudnya bihim itu menjadikan orang-orang soleh sebagai wasilah. Jadi semisal mengatakan, wahai wali fulan, atau mengatakan, ya Allah, dengan wali fulan ini tolong eh, berikanlah aku kesembuhan. Dengan kedudukan wali fulan, berikan aku kesembuhan. Atau meminta kepada wali, wahai wali, tolong mintakan kepada Allah supaya Allah mengabulkan doaku. Wahai wali, tolong mintakan kepada Allah supaya Allah mengabulkan doaku. Adapun yang berdoa dengan kedudukan wali itu pendapatnya hukumnya adalah bid'ah. Ya, bid'ah dan ini haram. Ini bid'ah dan haram sebagaimana penjelasan Ibnu Abil Is di dalam Syarah Aqidah Tahawiyah. Tapi adapun orang yang meminta kepada wali supaya minta kepada Allah, wahai wali, mintakan kepada Allah doa seperti ini, maka ada dua pendapat. Ada dua pendapat ya. Ibnu Taimiyah mengatakan ini bid'ah, ini haram, tidak sampai syirik. Ya. Adapun pendapat kedua, dan ini pendapatnya ulama-ulama dakwah, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan para pemurid-muridnya, Syekh Ali Al-Khudair dan para muasirin, sebagaimana Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi juga, di dalam syarah kitab Tajrid Tauhid Mufid, juga memilih pendapat bahwa doa seperti ini syirik besar. Yaitu minta kepada wali supaya wali minta kepada Allah, itu syirik besar menurut Syekh Muhammad Abdul Wahab dan murid-muridnya, serta menurut beberapa ulama muasirin seperti Syekh Ali Al-Khudair, Syekh Abdul Aziz Ar-Raji, Syekh Saleh Fauzan dan ulama-ulama lainnya. Jenis yang ketiga yaitu qaumun yazurunahum fayad'unahum anfusahum. Ini paling parah, yaitu orang-orang yang datang kuburan para wali, para nabi, lantas mereka minta-minta yad'unahum anfusahum. Ini diberi taukid ya. Yad'unahum anfusahum. Jadi meminta kepada si mayit tersebut, bukan minta kepada Allah. Dan bukan minta kepada wali supaya wali minta kepada Allah. Tapi memang minta kepada wali. Misalkan mengatakan, wahai wali, sembuhkan penyakit saya. Wahai wali, lancarkan rezeki saya. Wahai wali, sukseskan anak saya. Ini semua adalah syirik. Ya, sebagaimana kata, waqad qala Nabi telah mengatakan, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, janganlah engkau jadikan kuburanku berhala yang diibadahi. Wa haulai hum musyrikuna fir rububiyah. Jenis seperti ini yang langsung minta kepada wali, ini adalah para musyrikin syirik di dalam rububiyah. Kenapa dikatakan syirik rububiyah? Karena mereka meyakini bahwa para wali ini dapat memberikan kesembuhan, dapat memberikan kelancaran. Ya. Afwan, tadi ada yang kelewat ya. Wahum fahaulai, yang kedua tadi ya. Yang kedua yang meminta kepada para wali tapi dijadikan sebagai wasilah. Fahaulai hum musyrikun. Mereka ini orang-orang yang syirik. Wa jahalatul awam. Dan mereka itu orang awam yang bodoh. Wa taghami min gulatihim. Dan orang-orang bodoh yang ekstrim di dalam masalah ini. Ya. Jadi Al-Makrizi untuk jenis yang kedua, beliau berpendapat apa? Beliau mengkafirkan. Al-Makrizi mengkafirkan jenis yang kedua, yaitu orang yang minta ke wali supaya wali minta kepada Allah. Ini Al-Makrizi mengkafirkan jenis yang kedua. Jadi kalau menurut Makrizi, yang kedua ini syiriknya syirik uluhiyah. Sedangkan yang ketiga itu syiriknya syirik rububiyah. Karena meyakini bahwa kuburan atau wali yang meninggal itu memiliki kemampuan memberikan kesembuhan. Maka dalilnya apa? Sebagaimana kata Rasul, Allahumma la taj'al qabri wathanan. Ya Allah, janganlah menjadikan kuburanku berhala yang diibadahi. Dan ini jelas-jelas bentuk dari peribadatan kepada berhala. Tapi saya kira itu cukup. Saya cukupkan sampai sini.